Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang dalam suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang tercetus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Rasa nasionalisme yang tinggi akan menciptakan optimisme di antara semua kalangan, sehingga akan menumbuhkan jiwa serta idealisme yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Wacana mengenai nasionalisme sebenarnya selalu berkembang dengan dinamis, apalagi jika dikaitkan dengan aneka permasalahan yang dewasa ini mengemuka di Republik kita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu nasionalisme menjadi sangat sensitif. Contohnya, ketidakmampuan masing-masing kelompok yang tergabung dalam sebuah naungan untuk menjaga keutuhan hidup bersama dan berdampingan. Selain itu, ada juga pembangunan yang tidak merata sehingga menghasilkan struktur masyarakat yang timpang, kinerja pemerintah yang tidak baik, yang mengecewakan, serta globalisasi yang menjadi faktor memperkeruh keadaan. Adapun faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Contoh faktor internal yang pertama adalah datang dari pemerintah sendiri. Jadi pemerintah pada zaman reformasi masih jauh dari harapan para pemuda. Sebagian membuat mereka kecewa pada kinerja atau hasil kinerja pemerintah pada saat ini. Contohnya, terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang di mana-mana, penyalahgunaan kekuasaan, adanya korupsi, kolusi, nepotisme, dan para pejabat negara yang membuat para pemuda enggan memperhatikan lagi pemerintah. Selain itu, ada juga sikap warga serta lingkungan yang acuh, cuek, tidak mencerminkan rasa nasionalisme, sehingga para pemuda juga meniru sikap tersebut. Ada juga masalah demokratisasi. Demokratisasi Indonesia ini kadang-kadang juga melewati batas etika dan sopan santun. Terlalu banyak unjuk rasa yang berakhir ricuh, menimbulkan frustasi di kalangan pemuda. Selanjutnya adalah tentang ketertinggalan Indonesia juga dengan negara-negara lain dalam seluruh aspek kehidupan, teknologi, penghidupan yang layak, dan semua hal yang membuat para pemuda kita tidak bangga lagi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Contoh yang terakhir adalah timbulnya etnosentrisme yang menganggap suku satu lebih baik daripada suku yang lainnya. Jadi bisa dikatakan rasisme di mana-mana, sehingga lebih mengagungkan kedaerahan dan suku-sukunya daripada persatuan bangsa Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya akan menyebutkan faktor-faktor eksternalnya. Yang pertama adalah kuat arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih mengikuti kebudayaan negara lain dibandingkan kebudayaan sendiri. Contohnya, mereka lebih memilih menggunakan pakaian dari luar negeri dan mengikuti tren dari luar negeri dibandingkan memakai batik asli buatan Indonesia. Yang kedua adalah adanya paham liberalisme yang dianut negara barat yang berdampak pada kehidupan bangsa. Contohnya, muncul sikap individualis yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi IT yang semakin cepat. Mereka lebih memilih bermain game online sehingga kurangnya sikap sosial dan cenderung cuek dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, banyaknya masuk produk-produk yang berasal dari luar negeri, baik berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang membanjiri dunia pasar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah banyak masuknya artis-artis yang berasal dari luar negeri ke Indonesia, sehingga anak muda banyak mengidolakan mereka dibandingkan dengan mencari sejarah-sejarah para pahlawan dan mengidolakan para pahlawan tersebut. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun generasi nasionalis. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membangun generasi nasionalis yaitu dari peran keluarga. Karena keluarga merupakan madrasah utama bagi anak-anak.
yang harus mendukung penguatan karakter nasionalisme yang menjadi amanat Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Nawacita. Jangan sampai nanti generasi kita tidak cinta tanah air, bahkan bermental asing, inlander, dan berpaham transnasional. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, ada 18 karakter yang diprioritaskan untuk mencetak generasi Pancasilais dan di dalamnya memuat pendidikan karakter termasuk nasionalisme. Mulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Maka dari nilai-nilai itulah bisa kita terapkan ke lingkungan keluarga sejak dini. Solusi-solusi yang dilakukan untuk membina rasa nasionalisme. 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan seperjuangan di antara sesama bangsa Indonesia. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian solusi yang dilakukan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan bermasyarakat yaitu dalam kehidupan keluarga, memberikan teladan tentang rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia, selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, memberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan, menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, mungkin itulah solusi-solusi yang bisa saya sampaikan dalam membina rasa nasionalisme di Indonesia.